Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5621 Kunjungan Chen Yule. 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu masing-masing memiliki istana eksklusif mereka sendiri di ibu kota. Setiap kali Kaisar Chu memanggil mereka, murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tiba di ibu kota dan tinggal di istana-istana ini. Ini dapat dianggap sebagai hak istimewa yang diberikan kepada 5 keluarga dan 7 sekte oleh keluarga kerajaan Chu. Mengetahui bahwa Lin Bai dan yang lainnya akan segera tiba di ibu kota, Yang Mulia Pangeran Chen telah memerintahkan orang-orang untuk mempersiapkan istana sekte Tianshui. Dia juga mengatur agar para pelayan dan pembantu yang bijaksana mengurus kehidupan sehari-hari anggota sekte Tianshui di dalam istana. Kembali di istana, tetua kedua menugaskan setiap pendekar bela diri halaman terpisah. Setelah beberapa saat, 10 pendekar bela diri alam buah Dao Tai dari sekte Tianshui berkumpul di aula utama istana. Kali ini, mereka berada di sana untuk membahas rencana mereka untuk ibu kota. Tetua kedua, dengan alis berkerut, berkata, "Putra suci, dilihat dari apa yang dikatakan Pangeran Chen, situasi di ibu kota tampaknya cukup tidak menguntungkan." Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, "Kedengarannya tidak menguntungkan, tetapi kenyataannya, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Saat ini, hal terpenting bagi kita adalah membantu Pangeran Chen menemukan anak anumerta Pangeran ke-12, dan menyelamatkannya dari cengkeraman Pangeran ketiga sesegera mungkin, sehingga menghilangkan kekhawatiran di masa depan. Ini adalah tugas kita yang paling mendesak. Adapun situasi di ibu kota, meskipun saat ini tempat itu kacau, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa memperkuat pertahanan ibu kota. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita akan menanganinya nanti." Lin Bai perlahan menjelaskan rencana untuk ibu kota kepada anggota sekte Tianshui. Tetua kedua bertanya, "Putra suci, haruskah kita melakukan seperti yang Anda sarankan di pegunungan di luar ibu kota dan pertama-tama mencari keluarga atau sekte yang kuat untuk dijadikan contoh?" Lin Bai tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tetua kedua, mohon bersabar. Belum saatnya menjadikan seseorang sebagai contoh. Jika kita menemukan keluarga atau sekte yang kuat untuk menjadikan seseorang sebagai contoh atas masalah sepele seperti ini, itu hanya akan menimbulkan kepanikan di antara para pendekar yang menghadiri perayaan ulang tahun. Mungkin acara besar akan berubah menjadi acara yang dingin dan sepi. Belum saatnya. Mari kita tunggu Yang Mulia Pangeran ketiga untuk bertindak. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Mari kita cari anak anumerta ini dulu. Lin Bai telah merencanakan misinya, dan langkah selanjutnya adalah menemukan keberadaan anak anumerta tersebut. Qiao Mo dan Qin Yao saling bertukar pandang dan berkata, "Ibu kota terlalu besar, menemukan seseorang tidak mudah." Petik 2. Karena pangeran ketiga diam-diam membawa anak anumerta ini ke ibu kota, bahkan divisi Zhaoxing pun tidak dapat menemukannya. Kita mungkin juga tidak dapat menemukannya. Lin Bai tertawa. Mungkin divisi Zhaoxing sudah menemukannya, tetapi telah ditekan dan belum diumumkan kepada publik. Tetua kedua berkata, "Apakah putra suci maksudnya, ada orang-orang dari divisi Zhaoxing pangeran ketiga?" Itu mungkin saja. Lin Bai berkata, "Kita tidak bisa menemukan anak anumerta ini secara terang-terangan, kita harus menemukannya secara diam-diam, menyelamatkannya, dan menyerahkannya kepada Pangeran Chen. Adapun bagaimana cara menangani anak ini, biarkan Pangeran Chen yang memikirkannya." Qin Yao berkata, "Besok, adik perempuan Qiao Mo dan aku akan pergi ke dunia kegelapan, mungkin kita bisa mengumpulkan beberapa informasi." Lin Bai mengangguk, "Baiklah, mari kita coba." Dunia kegelapan selalu menjadi sisi gelap kerajaan Chu. Di seluruh kerajaan Chu, divisi Zhaoxing adalah badan intelijen terkuat, mata dan telinga mereka meliputi seluruh wilayah timur. Yang lainnya adalah dunia kegelapan. Namun, jaringan intelijen dunia kegelapan tidak sekuat divisi Zhaoxing. Dunia kegelapan hanya dapat mendeteksi apa yang terjadi di wilayah kerajaan Chu, bukan apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Setelah diskusi selesai, semua orang bubar. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, mereka berpisah. Tetua kedua, Ditem ditemani oleh tetua ke-15, pergi ke kediaman Pangeran Chen untuk melindungi Yang Mulia. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu pergi ke dunia kegelapan untuk mengumpulkan informasi. Lin Bai awalnya berniat pergi bersama Qiao Mo dan yang lainnya. Namun, tepat saat ia melangkah keluar pintu, seorang teman tiba di luar istana sekte Tianshui dan menghentikannya. Di dalam aula penerimaan istana sekte Tianshui, seorang pelayan menyiapkan teh dan menyajikannya kepada Lin Bai. "Saudara Chen, silakan," kata Lin Bai sambil tersenyum, mengambil cangkir teh dan berbicara kepada pria yang duduk di hadapannya. Pria ini tidak lain adalah Chen Yule, putra suci keluarga Chen, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Menemani Chen Yule adalah bibinya, Chen Yun.
Beberapa tahun telah berlalu sejak perpisahan mereka di Kesu, dan Chen Yun juga telah melepaskan diri dari urusan Kesu. Setelah pulih sepenuhnya di ibu kota, Chen Yun kembali sehat. Mengenakan brokat dan sutra, dihiasi ornamen giok dan jepit rambut merah, ia memancarkan aura bangsawan yang tak terbantahkan. 1000 tahun yang lalu, Chen Yun adalah wanita cantik yang terkenal di ibu kota, hampir menjadi selir Pangeran Chen. Kecantikannya tak perlu diragukan lagi. Meskipun 1000 tahun telah berlalu, dan ia bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Ia telah meninggalkan kepolosan masa mudanya dan kini memiliki kedewasaan dan keanggunan yang membuatnya semakin memikat. Chen Yule tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku mendapat kabar bahwa kau telah tiba di ibu kota. Aku ingin mengunjungimu kemarin, tetapi kupikir Yang Mulia Pangeran Chen akan mengadakan jamuan makan untukmu kemarin untuk menyambut Sekte Tianshui, jadi aku memilih untuk datang hari ini." Lin Bai tersenyum kecut, jaringan informasi kakak Chen sungguh mengesankan. Aku baru saja tiba di ibu kota, dan kau sudah tahu. Chen Yule tersenyum, meskipun sistem intelijen keluarga Chen tidak dapat dibandingkan dengan divisi Zhaoxing, kami tetap sangat mengetahui setiap perkembangan di ibu kota. Selain itu, kedatangan putra suci Sekte Tianshui yang terkenal, Lin Bai, di ibu kota, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui peristiwa penting seperti itu. Sejak kekalahan Sekte Tianshui atas gerbang Tiandi di Laut Cermin Air, semua pasukan telah menerima laporan rinci tentang pertempuran tersebut. Semua orang tahu bahwa Lin Bai lah yang menganjurkan serangan mendadak di Laut Air Hitam, yang menyebabkan gerbang Tiandi kehilangan kemampuannya untuk bertahan melawan Sekte Tianshui di medan perang utama. Tanpa ragu, Lin Bai adalah tokoh kunci dalam kemenangan pertempuran ini. Chen Yule mengambil cangkir tehnya dan berkata, "Saudara Lin, pertempuran antara Sekte Tianshui dan gerbang Tiandi, yang tampaknya merupakan permusuhan berdarah antara kedua sekte Anda, sebenarnya adalah perebutan kekuasaan antara Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran Ketiga. Awalnya saya ingin meminta keluarga saya untuk membantu Sekte Tianshui, tetapi keluarga saya memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan akhirnya tidak ikut campur. Aku belum banyak membantumu, jangan tersinggung, Kakak Lin." Lin Bai tersenyum kecut, "Kakak Chen, kau terlalu memujiku. Seperti yang kukatakan pada Yang Mulia Pangeran Chen tadi malam, semakin sedikit orang yang terlibat dalam pertempuran di Laut Cermin Air, semakin baik. Jika Yang Mulia Pangeran Chen dan keluarga Chen mengirim pasukan ke Laut Cermin Air untuk membantu Sekte Tianshui ketika mereka bertempur, maka Yang Mulia Pangeran Ketiga pasti tidak akan tinggal diam. Jika demikian, maka Laut Cermin Air pasti akan hancur lebur. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang terlibat, semakin baik. Pertempuran antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi telah berakhir, dan Sekte Tianshui telah menang. Jadi, karena itu sudah terjadi, tidak perlu lagi membahas banyak hal lebih lanjut. Bab 5622 Kematian Misterius. Pangeran Kedua, di Aula Penerimaan Istana Sekte Tianshui. Lin Bai dan Chen Yule minum teh. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, "Sekarang ulang tahun Yang Mulia Kaisar Chu kurang dari 2 tahun lagi, aku ingin tahu apakah keluarga Chen sudah mengambil keputusan." Chen Yule sedikit mengerutkan kening mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sebelum Chen Yule dapat menjawab, Chen Yun bertanya dengan senyum berseri-seri, "Aku ingin tahu keputusan apa yang diinginkan putra suci Lin Bai agar keluarga Chen ambil." Chen Yun berbicara, suaranya merdu dan menyenangkan, tetapi nadanya tetap tajam. Ketika dia menatap Lin Bai, matanya masih menyimpan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Jelas, dia belum melupakan fakta bahwa Lin Bai telah membunuh suaminya. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, "Saudara Chen, badai sedang datang. Jika kita tidak memilih tempat berlindung sebelum badai tiba, meskipun kapal keluarga Chen besar, kemungkinan besar akan hancur dan remuk dalam badai tanpa ampun di laut." Chen Yule menghela napas dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu?" Petik 2. Tapi saudara Lin, meskipun aku adalah putra suci keluarga Chen, aku tidak bisa mengambil keputusan untuk keluarga Chen. Lagi pula, sekarang patriark keluarga Chen telah keluar dari pengasingan dan bertanggung jawab atas urusan keluarga, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Mendengar bahwa patriark keluarga Chen telah keluar dari pengasingan dan bertanggung jawab atas urusan keluarga, tampaknya keluarga Chen juga sangat mementingkan perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Tidak hanya patriark keluarga Chen yang telah keluar dari pengasingan, tetapi patriark dari 5 keluarga besar di ibu kota, keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Qian, dan keluarga Sun, serta 4 keluarga besar lainnya, juga telah keluar dari pengasingan dalam 1 atau 2 tahun terakhir untuk mengambil kendali keluarga mereka. 5 keluarga besar di ibu kota dan 7 sekte besar kerajaan Chu semuanya memiliki patriark yang telah keluar dari pengasingan.
Mereka semua tahu betul bahwa perayaan ulang tahun Kaisar Chu ini akan menentukan perdamaian dan arah wilayah kerajaan Chu selama 10.000 tahun ke depan. Ini juga akan menentukan Geju, istilah yang mencakup situasi keseluruhan, takdir, dan keberuntungan, dan kehormatan dari 5 keluarga dan 7 sekte. Chen Yule tersenyum tipis pada Lin Mo dan berkata, tapi aku merasa, kakak Lin dan aku seharusnya berteman, bukan bermusuhan. Chen Yule mengangkat cangkir tehnya dan tersenyum pada Lin Bai. Berteman, Lin Bai mengangkat alisnya, seolah memahami maksud Chen Yule yang tak terucapkan. Tiba-tiba, Lin Bai sepertinya teringat sesuatu. Tampaknya seorang anggota keluarga Chen telah menikah dengan keluarga kerajaan dan bahkan melahirkan seorang pangeran untuk Kaisar Chu. Pangeran ini adalah pangeran kedua. Pangeran kedua pernah menjadi salah satu anak ajaib yang paling berbakat dan berbudi luhur di keluarga kerajaan, dan pangeran kesayangan Kaisar Chu. Setelah kematian pangeran pertama, pangeran kedua bisa dengan mudah menjadi putra mahkota. Tetapi pada saat ini, pangeran kedua juga meninggal secara misterius. Penjelasan keluarga kerajaan adalah, pangeran kedua telah mengalami penyimpangan ki selama kultivasi dan telah meninggal. Setelah berita ini menyebar, keluarga Chen tentu saja tidak mempercayai pernyataan sepihak tersebut. Mereka berspekulasi bahwa kematian pangeran kedua terkait erat dengan pangeran ketiga. Faktanya, jika diteliti lebih lanjut, kebenaran terungkap, pangeran kedua paling diuntungkan dari kematian pangeran pertama. Karena posisi putra mahkota secara otomatis jatuh kepadanya. Dan pangeran ketiga tidak diragukan lagi paling diuntungkan dari kematian pangeran kedua. Karena posisi putra mahkota pasti akan jatuh kepadanya. Oleh karena itu, keluarga Chen telah menyelidiki secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, mencoba menemukan penyebab sebenarnya dari kematian pangeran kedua. Kematian pangeran kedua merupakan kerugian besar bagi keluarga Chen. Jika pangeran kedua tidak meninggal dan berhasil menjadi Kaisar Chu, keluarga Chen pasti akan naik ke tampuk kekuasaan, bahkan mungkin melampaui 5 keluarga dan 7 sekte, menjadi kekuatan super di Chu, kedua setelah keluarga kerajaan dan di atas 5 keluarga dan 7 sekte. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Chen. Namun, pangeran kedua meninggal, menyebabkan keluarga Chen kehilangan kesempatan emas ini. Bagaimana mungkin keluarga Chen tidak marah? Orang yang paling dicurigai keluarga Chen adalah pangeran ketiga. Dan sekarang, pangeran ketiga dan pangeran Chen bersaing memperebutkan tahta. Jika mereka tidak berada dalam situasi putus asa tanpa pilihan lain, keluarga Chen mungkin tidak akan memilih pangeran Chen. Mata Lin Bai berbinar penuh tipu daya. Dia mengambil cangkir tehnya dan tersenyum, aku juga berharap bisa berteman dengan kakak Chen. Jika kita terpaksa menjadi musuh, aku tidak akan menahan diri. Chen Yule tersenyum ringan dan berkata, itu wajar. Jika kita menjadi musuh, aku juga tidak akan menahan diri. Lin Bai menyesap tehnya, kilatan tajam di matanya. Saat ini, yang paling dibutuhkan Pangeran Chen di ibu kota adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan sejumlah besar individu yang berpengaruh. Pangeran ketiga telah memupuk pengaruhnya di ibu kota selama bertahun-tahun. Baik di istana maupun di dalam ibu kota, dia memiliki orang-orang, dan ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan beredar rumor bahwa ada seorang ahli yang kuat di alam buah dao Hunyuan di antara para tetua tamu di Paviliun Matahari dan Bulan Pangeran ketiga. Sebaliknya, Yang Mulia Pangeran Chen, yang baru saja kembali ke ibu kota, telah memanggil kembali banyak mantan bawahannya, tetapi kekuatannya masih jauh tertinggal dari Pangeran ketiga. Jika 5 keluarga dan 7 sekte dapat dibujuk, itu mungkin akan sangat meningkatkan kekuatan Yang Mulia. Tetapi bagaimana dengan membujuk 5 keluarga dan 7 sekte sekarang? Putra-putra suci dan patriark mereka semuanya adalah tipe orang yang hanya bertindak setelah kepastian. Sekte-sekte seperti Sekte Tianshui, yang didorong oleh keputusasaan, jumlahnya terlalu sedikit. Keluarga Chen dan Istana Teratai Suci adalah kekuatan yang menurut Lin Bai dapat membujuk Yang Mulia. Lagi pula, baik Istana Teratai Suci maupun keluarga Chen mencurigai kematian pangeran pertama dan kedua terkait dengan pangeran ketiga. Karena itu, mereka tetap netral, belum memihak. Jika Istana Teratai Suci dan keluarga Chen dapat dibawa ke pihak Yang Mulia sebelum ulang tahun Kaisar Chu, itu pasti akan sangat menguntungkan baginya. Chen Yule memperhatikan Lin Mo memegang cangkir teh, termenung, dan bertanya, apa yang kau pikirkan, kakak Lin? Lin Bai tersenyum lembut, aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar keluarga Chen tunduk kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Chen Yule tersenyum masam dan berkata, sebenarnya, kakak Lin, tidak perlu terburu-buru. Ketika waktunya tepat, keluarga Chen akan secara alami membuat pilihannya. Lin Bai berkata, situasi Yang Mulia Pangeran Chen di ibu kota saat ini sangat tidak menguntungkan. Beliau membutuhkan beberapa tokoh berpengaruh untuk mendukungnya, dan tanpa ragu, keluarga Chen adalah sekutu yang paling menguntungkan. Mendengar ini,
Chen Yun menatap Lin Bai dengan penuh arti dan tersenyum. Putra suci Lin Bai, apakah kau benar-benar begitu bertekad untuk mengikuti Yang Mulia Pangeran Chen? Lin Bai melirik Chen Yun dan tersenyum tipis. Nona Chen Yun, Sekte Tianshui saat ini tidak sebaik keluarga Chen. Kita tidak punya banyak pilihan. Kita harus mengambil risiko, jika tidak, kita tidak akan mendapatkan apapun. Jika Sekte Tianshui masih sama seperti 100.000 tahun yang lalu, kita tidak akan terburu-buru. Kita bisa melakukan apa yang dilakukan keluarga Chen, menilai situasi sebelum bertindak. Jantung Chen Yule dan Chen Yun berdebar kencang saat mereka mengingat Sekte Tianshui 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, Sekte Tianshui sangat kuat, hampir mengancam posisi keluarga kerajaan Chu di Chu. Chen Yule tersenyum dan berkata, aku cukup penasaran, Kakak Lin, apa rencanamu untuk membuat keluarga Chen tunduk kepada Yang Mulia Pangeran Chen? Lin Bai tersenyum penuh arti dan berkata, aku ingin tahu beberapa hal tentang pangeran kedua. Aku ingin tahu apakah kakak Chen bisa menjawabnya. Chen Yule tiba-tiba mengerti. Jadi Lin Bai berencana untuk memulai dengan pangeran kedua. Jika mereka dapat menemukan bukti bahwa pangeran ketiga telah membunuh pangeran kedua, maka keluarga Chen pasti tidak akan memilih pangeran ketiga lagi, dan hanya akan memiliki Yang Mulia Pangeran Chen untuk dipilih. Bab 5623 Penyebab Kematian Pangeran Kedua. Aku ingin tahu beberapa hal tentang pangeran kedua. Aku ingin tahu apakah kakak Chen bisa menjawabnya. Lin Bai bertanya kepada Chen Yule sambil tersenyum. Ekspresi Chen Yule dan Chen Yun sedikit berubah ketika mereka mendengar Lin Bai menyebut pangeran kedua lagi. Mereka sepertinya sudah menebak apa yang sedang direncanakan Lin Bai. Chen Yule menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kakak Lin, aku tahu apa yang kau rencanakan, tapi itu tidak akan efektif. Lin Bai bertanya dengan penasaran, mengapa? Meskipun Lin Bai menduga bahwa jika seorang pangeran meninggal secara misterius, Kaisar Chu, divisi Zhaoxing, dan keluarga Chen pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Jika bahkan Kaisar Chu, divisi Zhaoxing, dan keluarga Chen tidak dapat menemukan petunjuk apapun, maka kemungkinan besar kasus itu akan tetap tidak terpecahkan. Chen Yule berkata dengan suara rendah, sekitar 1.300 tahun yang lalu, sekitar 200 tahun setelah kematian pangeran pertama, pangeran kedua mengasingkan diri untuk berkultivasi di ruang rahasia istananya. Di dalam istana pangeran kedua, terdapat susunan 9 lapis yang dibuat oleh para ahli susunan dari Paviliun Misteri Surgawi, dan ruang rahasia itu juga dibuat oleh para ahli senjata Paviliun Misteri Surgawi. Tanpa kunci susunan dan kunci ruang rahasia, bahkan seorang seniman bela diri di alam buah Dao Hunyuan pun tidak dapat memaksa masuk. Pada hari ketujuh setelah pangeran kedua mengumumkan pengasingannya, tablet kehidupannya, yang berdiri di dalam aula leluhur kerajaan, tiba-tiba hancur, dan lampu jiwanya padam. Petik 2. Setelah mengetahui hal ini, Kaisar Chu segera mengirimkan para seniman bela diri untuk menyelidiki istana pangeran kedua dan juga mengerahkan para ahli susunan dan ahli senjata Paviliun Misteri Surgawi untuk bekerja sama membuka ruang rahasia. Akibatnya, jasad pangeran kedua yang meninggal secara misterius ditemukan di ruang rahasia. Setelah pemeriksaan oleh Badan Sensor Kekaisaran dan beberapa anggota keluarga kerajaan yang berpengaruh, selalu diyakini bahwa keinginan pangeran kedua untuk mendapatkan hasil cepat dalam kultivasinya menyebabkan penyimpangan Qi, menghancurkan meridian jantungnya dan menyebabkan jiwanya terpecah, yang mengakibatkan kematiannya. Inilah kisah kematian mendadak pangeran kedua. Chen Yule menceritakan penyebab kematian pangeran kedua kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk berulang kali setelah mendengarkan, memahami apa yang telah terjadi. Jika pangeran kedua tidak meninggal karena penyimpangan Qi, maka ini adalah kasus pembunuhan di ruangan terkunci. Chen Yule berkata dengan suara berat, keluarga kerajaan mengumumkan bahwa pangeran kedua meninggal karena penyimpangan Qi. Tentu saja, keluarga Chen tidak ingin mempercayainya, jadi mereka diam-diam menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan bukti lain. Kemudian, bahkan keluarga Chen percaya bahwa pangeran kedua mungkin benar-benar meninggal karena penyimpangan Qi selama kultivasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lin Bai bertanya dengan penasaran, mengapa keluarga Chen memiliki gagasan ini. Chen Yule berkata, saat itu, pangeran pertama baru meninggal 200 tahun yang lalu. Setelah kematian pangeran pertama, Kaisar Chu sangat mendukung naiknya pangeran kedua ke tampuk kekuasaan. Saat itu, istana dan negara tidak begitu damai, sehingga pangeran kedua ingin menembus ke alam buah Dao Tai dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama pangeran kedua berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, posisinya sebagai putra mahkota akan aman. Saat itu, keluarga Chen juga sangat mendukung pangeran kedua. Kami mendengar bahwa pangeran kedua akan mengasingkan diri untuk menembus ke alam buah Dao Tai.
Keluarga Chen bahkan mengirimkan 3 pendekar bela diri di alam buah Dao Daluo untuk melindungi pangeran kedua di istananya. Saat itu pangeran kedua mengasingkan diri karena ingin menembus ke alam buah Dao Tai. Namun, bahkan setelah kematian pangeran kedua, ketiga pendekar bela diri keluarga Chen di alam buah Dao Daluo yang berjaga di luar istananya tidak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Jadi, terkadang bahkan kepala keluarga Chen pun berpikir dia terlalu banyak berpikir. Mungkin masalahnya tidak serumit itu. Pangeran kedua meninggal karena penyimpangan kultivasi akibat keinginannya yang terlalu besar untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Lin Bai sedikit mengerutkan kening setelah mendengar cerita Chen Yule tentang kematian pangeran kedua. Tatapannya menjadi gelap, dan dia termenung. Chen Yule melanjutkan, ketika pangeran kedua mengasingkan diri untuk mencapai alam buah Dao Tai, keluarga Chen tidak hanya mengirim 3 pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung untuk melindunginya, tetapi divisi Zhaoxing juga mengirimkan 10 pendekar bela diri alam buah Dao Tai, dan keluarga kerajaan juga mengirimkan 5 tetua untuk menjaga istana. 5 tetua keluarga kerajaan, 3 kultivator alam Daluo dari keluarga Chen, dan 10 kultivator alam buah Dao Tai dari divisi Zhaoxing, dengan kekuatan seperti itu yang menjaga istana, mustahil bagi siapapun untuk melukai pangeran kedua. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, lalu mungkinkah itu kultivator alam buah Dao Hunyuan? Atau mungkin kultivator tingkat tinggi lainnya? Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bahkan lebih mustahil. Divisi Zhaoxing tahu betul berapa banyak kultivator di ibu kota yang melampaui alam buah Dao Daluo. Saudara Lin, keluarga kerajaan Chu memiliki senjata ilahi yang dibuat oleh makhluk gaib yang hebat, yang disebut peta matahari dan bulan gunung dan sungai. Setiap kultivator di atas alam buah Dao Tai yang memasuki ibu kota akan dipantau oleh peta matahari dan bulan gunung dan sungai. Bahkan jika Anda berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan aura Anda tidak dapat lolos dari peta matahari dan bulan gunung dan sungai. Setelah pangeran kedua meninggal, Kaisar Chu memeriksa peta gunung dan sungai, matahari dan bulan, dan menemukan bahwa tidak ada kultivator tingkat buah Dao Daluo lain yang muncul di dalam atau di luar istana pangeran kedua. Lin Bai tiba-tiba menyadari, tidak pernah menyangka bahwa keluarga kerajaan Chu memiliki harta karun seperti itu. Peta gunung dan sungai, matahari dan bulan, itu jelas bukan benda biasa. Jika apa yang dikatakan Chen Yule benar, pangeran kedua meninggal di ruang rahasia saat mengasingkan diri, setelah menembus ke tingkat buah Dao Tai. Pada saat itu, ada 3 kultivator Luo Agung dari keluarga Chen, 5 tetua dari keluarga kerajaan, dan 10 seniman bela diri tingkat buah Dao Tai dari divisi Zhaoxing yang menjaga istana. Mustahil bagi orang lain untuk melukai pangeran kedua. Oleh karena itu, tampaknya pangeran kedua benar-benar meninggal karena penyimpangan kultivasi. Hehe, Lin Bai memikirkannya berulang-ulang, lalu tertawa kecil. Chen Yule bertanya, Saudara Lin, apa yang kau tertawa? Lin Bai terkekeh pelan, aku hampir terpengaruh olehmu, aku bahkan berpikir pangeran kedua meninggal karena penyimpangan kultivasi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada sesuatu yang janggal. Chen Yule mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Penyebutan Lin Bai yang tiba-tiba tentang sesuatu yang janggal membuat Chen Yule dan Chen Yun berpikir tentang kemajuan. Kematian pangeran kedua adalah kerugian besar bagi keluarga Chen. Keluarga Chen telah berusaha keras untuk mencari tahu penyebab kematian pangeran kedua, tetapi setelah bertahun-tahun, usaha mereka sia-sia. Tanpa petunjuk sedikit pun, tanpa isyarat apapun, buktinya tak terbantahkan, pangeran kedua meninggal karena penyimpangan kultivasi. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menunjukkan sesuatu yang janggal. Lin Bai berkata, kerajaan Chu itu kekuatan macam apa? Salah satu kekuatan terkuat di wilayah timur alam iblis. Putra mahkota juga sangat dihormati oleh Kaisar Chu. Mengetahui bahwa putra mahkota agak tidak sabar untuk meraih kesuksesan cepat, bukankah keluarga kerajaan seharusnya sudah menyiapkan beberapa harta atau pil untuk menstabilkan pikirannya dan mencerna iblis batinnya? Dengan sumber daya keluarga kerajaan, menghasilkan beberapa harta yang mampu menghilangkan iblis batin seharusnya cukup mudah, bukan? Bahkan Sekte Tiansui pun dapat dengan mudah menghasilkan lusinan harta seperti itu, keluarga kerajaan akan memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Itu satu poin. Ada poin kedua. Lin Bai berhenti di sini. Chen Yule bertanya, apa poin kedua? Lin Bai menatap Chen Yule dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Chen, kau dan aku pernah menjadi seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao. Sebagian besar seniman bela diri yang dapat menembus ke alam buah Dao Tai telah menjalani persiapan dan penempaan selama 1000 tahun. Kondisi mental mereka sudah sekokoh batu. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki iblis batin? Saudara Chen, apakah kau memiliki iblis batin? Chen Yule sedikit mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, aku telah mengolah pedang tajam yang cukup untuk membunuh semua iblis batin di hatiku.
Bab 5624 menuju Paviliun Misteri Surgawi. Ada hal lain yang lebih membingungkan saya. Gumam Lin Bai sambil berpikir. Chen Yule bertanya, tolong bicara terus terang, Kakak Lin. Lin Bai berkata kepada Chen Yule, sejauh yang saya tahu, pangeran pertama juga tampaknya meninggal karena penyimpangan Qi, kematian yang aneh dan tiba-tiba. Bagaimana mungkin pangeran kedua juga meninggal karena penyimpangan Qi, kematian yang aneh dan tiba-tiba? Chen Yule berkata, Kakak Lin, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi pangeran pertama memiliki temperamen yang keras, dan pangeran kedua sangat menginginkan kesuksesan dan keuntungan yang cepat. Meskipun keduanya tak tertandingi dalam bakat seni bela diri, mereka memang memiliki kekurangan yang signifikan dalam karakter mereka. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mereka akan menderita penyimpangan Qi. Lin Bai tiba-tiba mengerti, tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, jangan bicarakan ini lagi. Saya hanya bertanya secara santai. Bahkan penyelidikan gabungan oleh Kaisar Chu, Divisi Zhaoxing, dan keluarga Chen pun tidak membuahkan hasil. Kurasa aku tidak akan menemukan apapun sendiri, kata Chen Yule dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Saudara Lin, jika kau dapat mengungkap penyebab sebenarnya kematian pangeran kedua dan memberikan bukti untuk meyakinkan keluarga Chen, mereka akan sangat berterima kasih dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen. Mata Lin Bai berbinar mendengar ini. Benar saja, keluarga Chen masih belum bisa melupakan kematian pangeran kedua. Itu seperti duri dalam daging mereka. Lin Bai tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan pergi menyelidiki. Bagaimana jika aku menemukan sesuatu? Chen Yule berkata, jika saudara Lin menemukan sesuatu, kau dapat memberitahuku kapan saja. Kau memiliki token komunikasiku. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan duduk di ruang penerimaan, mengobrol dengan Chen Yule untuk waktu yang lama. Mereka dengan santai menyebutkan putra-putra suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte. Qian Hen, putra suci keluarga Qian, telah pergi dalam ekspedisi pelatihan bersama keluarganya dan belum kembali ke ibu kota. Namun, menurut informasi yang diterima Chen Yule, Qian Hen seharusnya sudah bersiap untuk kembali, dan akan kembali ke ibu kota dalam waktu sekitar 6 bulan. Lagi pula, ibu kota saat ini adalah tempat paling ramai di alam iblis. Bagi keluarga Qian, yang bisnis utamanya adalah bisnis, tempat paling menguntungkan di alam iblis saat ini tidak diragukan lagi adalah ibu kota. Jadi Qian Hen seharusnya segera kembali. Adapun yang lain, Huang Qingyun, Yi Song, dan Sui Mo dan semuanya sedang mengasingkan diri untuk mencapai alam buah Dao Tai. Tidak hanya Huang Qingyun dan yang lainnya, tetapi semua putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte sedang mengasingkan diri untuk mencapai alam buah Dao Tai. Zhao Xiantu dari keluarga Zhao dan Li Mo dari keluarga Li telah berhasil mencapai alam tersebut. Yang lainnya mungkin akan mencapai alam tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Chen Yule melanjutkan, pil emas Tai telah dimurnikan oleh Paviliun Tianji. Karena kita semua berada di ibu kota, kita menerimanya lebih awal dari jadwal. Paviliun Tianji awalnya bermaksud mengirim pil emas Tai ke Laut Cermin Air, tetapi sayangnya, pertempuran berdarah sedang terjadi di sana pada saat itu, jadi pengirimannya ditunda. Saudara Lin telah tiba di ibu kota, jadi pergilah dan ambil pil emas Tai. Meskipun saudara Lin tidak dapat lagi menggunakannya, pil itu masih dapat dijual dengan harga yang bagus, bernilai sejumlah besar giok abadi. Pil emas Tai adalah pil yang dipercayakan Lin Bai kepada Paviliun Tianji untuk dimurnikan guna membantunya menembus ke alam buah Dao Tai. Saat itu, setelah pertempuran kesu, semua orang kembali ke ibu kota untuk merayakan kemenangan mereka. Kaisar Chu membuka padang perburuan surga timur untuk berburu. Pada saat itu, Lin Bai, Huang Qingyun, Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya membuat kesepakatan dengan para ahli susunan, pemurni senjata, dan alkemis Paviliun Tianji. Lin Bai dan yang lainnya membawa kembali bahan-bahan yang mereka butuhkan dari tempat perburuan surga timur, dan sebagai imbalannya, mereka dapat memenuhi beberapa permintaan Lin Bai dan yang lainnya. Pada saat itu, Lin Bai dan yang lainnya semuanya meminta pil emas Tai untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Selain itu, Lin Bai juga menugaskan seorang ahli senjata bernama Ren Xin untuk membantu memurnikan kembali penggaris pengukur dan memperbaiki mutiara Dewa Laut. Gambar, tidak diketahui apakah ahli senjata Ren Xin telah berhasil. Lin Bai masih perlu meluangkan waktu untuk mengunjungi Paviliun Misteri Surgawi. Jika penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut telah berhasil dipulihkan, kekuatan Lin Bai pasti akan meningkat lagi. Sore harinya, Chen Yule meninggalkan istana Sekte Tianshui bersama Chen Yun. Sebelum berpisah, Chen Yule berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, jika Anda memiliki petunjuk tentang penyebab kematian pangeran kedua, mohon segera beritahu saya. Lin Bai tersenyum dan berkata,
Tentu, saudara Chen, hati-hati. Chen Yule dan Chen Yun menaiki kereta dan meninggalkan istana Sekte Tianshui. Setelah mengantar Chen Yule dan Chen Yun, Lin Bai membereskan barang-barang dan meninggalkan istana Sekte Tianshui, menuju paviliun misteri surgawi. Chen Yule telah mengatakan bahwa pil emas Tai telah dimurnikan. Meskipun Lin Bai tidak lagi membutuhkannya, pil itu masih cukup berharga. Selain itu, Lin Bai paling khawatir tentang apakah penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut telah dimurnikan. Jika ia bisa mendapatkan kembali penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut, kekuatan Lin Bai pasti akan meningkat drastis lagi. Mutiara Dewa Laut awalnya milik klan ikan naga, salah satu dari 3 klan iblis besar di Laut Cermin Air. Setelah Lin Bai mencurinya, klan ikan naga mengirimkan petisi ke Sekte Air Surgawi, menuntut Lin Bai mengembalikan mutiara Dewa Laut. Namun, karena perlindungan kuat pemimpin Sekte Cusi terhadap Lin Bai, klan ikan naga dengan berat hati menyerah. Setelah pertempuran besar antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Surgawi, klan ikan naga, melihat kekuatan dan sumber daya Sekte Air Surgawi, tidak berani bertindak gegabah. Paviliun Misteri Surgawi adalah tempat terkenal di ibu kota. Lin Bai, menggunakan peta untuk menentukan arah, dengan mudah menemukan lokasi Paviliun Misteri Surgawi. Setelah tiba di Paviliun Misteri Surgawi, Lin Bai masuk dan membungkuk, berkata, "Saya Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, meminta audiensi dengan senior Ren Xin dari Paviliun Misteri Surgawi." Salah satu utusan yang menjaga Paviliun Misteri Surgawi terkejut mendengar perkenalan diri Lin Bai. Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi. Baru-baru ini, Lin Bai menjadi subjek banyak diskusi di Kerajaan Chu. Pertempuran antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Surgawi telah menarik perhatian seluruh Kerajaan Chu. Lin Bai juga mendapatkan ketenaran di seluruh dunia dalam pertempuran ini. Pelayan itu menjawab, "Mohon tunggu sebentar, Menteri Lin Bai, saya akan pergi dan memberitahu senior Ren Xin." Pelayan itu mengatur agar Lin Bai duduk di paviliun yang elegan, lalu berlari untuk memberitahu senior Ren Xin. Sekitar setengah jam kemudian, Ren Xin mendorong pintu paviliun yang elegan dan masuk, menangkupkan tangannya dan berkata, "Putra suci Lin Bai, apa kabar? Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa tahun, Putra suci Lin Bai telah menembus ke alam buah Dao Tai. Saya benar-benar iri." Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, "Saya juga berutang kultivasi saya saat ini kepada kultivasi sekte." Petik 2. Senior Ren Xin, saya ingin tahu apakah penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut saya telah dimurnikan. Ketika Lin Bai mempercayakan penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut kepada Ren Xin untuk dimurnikan kembali, dia mengatakan bahwa itu pasti akan selesai dalam setengah tahun hingga 2 atau 3 tahun. Sekarang inti emas Tai telah dimurnikan, pastinya penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut belum selesai. Jawaban Ren Xin, seperti yang diharapkan, tidak mengecewakan Lin Bai. Ren Xin tersenyum dan berkata, "Aku telah menyelesaikan misiku, aku baru saja menyelesaikannya beberapa hari yang lalu." Dengan itu, Ren Xin melambaikan lengan bajunya, dan 2 harta karun muncul begitu saja di atas meja. Sebuah pedang raksasa berwarna hitam keemasan sepanjang sekitar 5 kaki dan sebuah manik-manik biru es seukuran kepalan tangan, diletakkan di depan Lin Bai. Mata Lin Bai langsung berbinar melihatnya. Bab 5625 Air Mata Ilahi dan Emas Abadi. Memperbaiki kedua senjata ini tidak akan mudah. Jika melihat seluruh kerajaan Chu, hanya aku yang memiliki kemampuan ini. Ren Xin melihat mata Lin Bai berbinar saat ia memandang harta karun di atas meja, jelas sangat puas, dan ia tersenyum puas, membual tentang keahliannya sendiri. Senior, karena dapat tinggal di paviliun misteri surgawi, Anda tentu saja adalah ahli penyempurna senjata paling hebat di kerajaan Chu. Aku tidak ragu dengan keahlian senior, kalau tidak, aku tidak akan mempercayakan senjata kesayanganku kepada senior untuk ditempa. Lin Bai tersenyum, berjalan mendekat, dan mengangkat pedang raksasa berwarna hitam emas. Saat pedang raksasa itu menyentuh pergelangan tangannya, Lin Bai merasakan beban yang tiba-tiba berat, hampir tidak mampu mengangkatnya. Alis Lin Bai yang seperti pedang mengerut, dan kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai-nya menyebar dari dalam tubuhnya. Kultivasi alam buah Dao Tai cukup bagi Lin Bai untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, mengejar bintang dan mengejar bulan. Meskipun pedang raksasa ini berat, Lin Bai masih bisa mengangkatnya. Ingat alamat situs webnya. Mengangkat pedang raksasa itu, Lin Bai memeriksanya dengan saksama, merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar darinya. Senjata ilahi Dao tingkat atas. Penggaris pengukur telah mencapai tingkat senjata ilahi Dao tingkat atas. Namun, Lin Bai merasa bahwa penggaris pengukur saat ini setidaknya beberapa ratus kali lebih berat daripada yang sebelumnya. Jika Lin Bai tidak berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, dia mungkin tidak akan mampu mengangkatnya.
Ren Xin, melihat Lin Bai mengangkat penggaris pengukur, tersenyum dan berkata, fakta bahwa putra suci Lin Bai dapat mengangkat penggaris pengukur dengan lancar sudah cukup untuk membuktikan bahwa putra suci Lin Bai telah menembus ke alam buah Dao Tai. Sungguh alasan untuk merayakan. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagaimana Anda tahu, senior? Setelah tiba di ibu kota, Lin Bai menyembunyikan kultivasi dan kekuatannya. Dia juga memberitahu Sekte Tianshui untuk tidak mempublikasikan terobosannya ke alam buah Dao Tai. Oleh karena itu, selain Master Sekte Tianshui dan para tetua, serta beberapa teman dekat seperti Pangeran Chen dan Chen Yule, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Lin Bai telah menembus ke alam buah Dao Tai. Sekarang, dia tiba di paviliun Tianji. Saat Lin Bai mengangkat penggaris pengukur, Ren Xin segera mengenali bahwa Lin Bai telah menembus ke alam buah Dao Tai. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Lin Bai. Meskipun senior Ren Xin memiliki keterampilan yang sangat tinggi dalam pembuatan senjata, kultivasinya pada akhirnya terlalu lemah, hanya mencapai puncak alam Dewa Dao. Sebagian besar pembuat senjata, ahli alkimia, dan ahli formasi di dalam paviliun misteri surgawi kerajaan Chu memfokuskan perhatian mereka pada pembuatan senjata dan alkimia, sama sekali mengabaikan kultivasi seni bela diri mereka. Orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Kemampuan Ren Xin untuk langsung mengetahui kultivasi alam buah Dao Tai Lin Bai juga mengejutkan Lin Bai. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah kekuatan tersembunyinya bahkan tidak dapat disembunyikan dari seorang seniman bela diri Dewa Dao tingkat puncak? Ren Xin terkekeh dan berkata, Putra suci Lin Bai, kau tidak menyadari hal ini. Saat aku menempa ulang penggaris pengukur untukmu, aku secara khusus menambahkan sepotong besi ilahi langka dari alam iblis. Besi ilahi ini disebut emas abadi air mata ilahi. Emas abadi air mata ilahi. Mendengar nama ini, mata Lin Bai melebar karena takjub. Di hamparan luas alam iblis terdapat besi ilahi langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya 9 jenis besi ilahi yang memiliki reputasi luar biasa di alam iblis, yang secara khusus dibuat untuk menempa senjata ilahi dari kultivator yang kuat. Kultivator kuat dari alam iblis dan alam roh ini praktis berada di ambang keabadian. Kekuatan mereka tak terbatas, mampu menghancurkan dunia hanya dengan satu pikiran. Besi ilahi biasa sama sekali tidak mampu menahan kekuatan mereka. Melalui pencarian banyak prajurit dan kultivator kuat di alam iblis, 9 jenis besi ilahi ditemukan, yang cocok untuk menempa senjata ilahi dari kultivator kuat ini. Pedang gerbang naga, yang diberikan kepada Chen Yule oleh ibunya, adalah harta karun yang ditempa dari emas kaisar naga pemakaman. Salah satu dari 9 besi ilahi agung alam iblis. Gambar, emas abadi air mata ilahi, yang disebutkan Ren Xin adalah salah satu dari 9 besi ilahi agung. Lin Bai menatap Ren Xin dengan terkejut dan berkata, Senior, bagaimana saya bisa menerima ini? Ren Xin tersenyum dan berkata, potongan emas abadi air mata ilahi ini hanya sebesar kepalan tangan. Saya melelehkannya menjadi rantai. Emas abadi air mata ilahi adalah besi ilahi terberat di alam iblis. Bahkan sepotong emas abadi air mata ilahi sebesar kepalan tangan sudah cukup untuk membuat penggaris pengukur memiliki berat 1 juta jin. Jika Anda tidak memiliki kultivasi alam buah Dao Tai, Anda tidak akan bisa mengangkatnya. Lin Bai memegang penggaris pengukur dan hanya dengan lambaian ringan, seluruh paviliun misteri surgawi diguncang oleh kekuatan besar dan mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, susunan sihir di dalam dan di luar paviliun misteri surgawi diaktifkan secara bersamaan, menstabilkan paviliun misteri surgawi yang bergetar hebat. Kemudian, seorang utusan dari paviliun misteri surgawi tiba di luar paviliun elegan tempat Lin Bai dan Ren Xin berada, bertanya, Senior Ren Xin, putra suci Lin Bai, apa yang terjadi? Ren Xin terkekeh, tidak apa-apa, singkirkan susunan sihirnya. Baik, jawab Ren Xin. Lin Bai juga sangat terkejut. Dia hanya mengayunkan penggaris pengukur dengan ringan, namun alat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Beratnya 1 juta jin. Bahkan jika Lin Bai menghantamkannya langsung ke lawannya, gravitasi yang sangat besar dari 1 juta jin sudah cukup untuk melukai seorang seniman bela diri biasa. Lin Bai meletakkan penggaris pengukur dan bertanya, terima kasih telah membantu saya menempa kembali penggaris pengukur, senior. Namun, emas abadi air mata ilahi ini sangat berharga. Seperti yang Anda katakan, senior, Anda juga berkeliling alam iblis untuk mendapatkan bahkan sepotong kecil emas abadi air mata ilahi. Junior ini sangat ingin tahu, mengapa senior membantu saya memasukkan emas abadi air mata ilahi ke dalam penggaris pengukur. Lin Bai tahu betul bahwa orang-orang di alam iblis tidak akan bertindak tanpa kepentingan pribadi. Mengingat betapa berharganya emas abadi air mata ilahi, dan betapa pelitnya para pembuat senjata di paviliun misteri surgawi, mengapa mereka dengan rela memberikannya kepada Lin Bai.
Lin Bai mengajukan pertanyaan ini karena dia ingin mengetahui tujuan Rensin. Lin Bai tersenyum, jika senior bermaksud menjual emas abadi air mata ilahi kepadaku, aku khawatir aku terlalu miskin untuk mampu membelinya. Rensin tersenyum tipis dan berkata, emas abadi air mata ilahi sangat berharga, kau tentu tidak mampu membelinya. Tapi aku tentu tidak akan menjualnya. Jika aku tidak bertemu dengan guru yang begitu berharga, aku tidak akan memberikan emas abadi air mata ilahi. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa senior ingin memberiku emas abadi air mata ilahi? Mendengar ini, Rensin berjalan ke jendela, memandang ibu kota yang ramai di luar, dan menghela napas dalam-dalam, potongan emas abadi air mata ilahi ini adalah harta yang aku peroleh 5.000 tahun yang lalu. Sejak memperoleh emas abadi air mata ilahi, aku telah memikirkan harta apa yang akan kutempa dengan besi ilahi ini. Dan kepada siapa aku harus memberikan harta tempa itu. Meskipun aku adalah seorang ahli senjata dari Paviliun Misteri Surgawi, yang mengabdi pada istana dan keluarga kerajaan-kerajaan Chu sepanjang hidupku, aku juga seorang ahli senjata, dan aku berharap setelah aku meninggal, seseorang di alam iblis masih akan mengingat namaku. Setiap ahli senjata bermimpi untuk menempa senjata ilahi yang tak tertandingi, mempercayakannya kepada seorang ahli yang tak tertandingi, dan dengan demikian mencapai ketenaran di seluruh dunia. Aku tidak terkecuali, kata Rensin lembut. Lin Bai tampaknya mengerti maksud Rensin. Dia melanjutkan, setelah mendapatkan emas abadi air mata ilahi, aku memeriksa murid-murid luar biasa dari keluarga kerajaan dan 5 keluarga serta 7 sekte di kerajaan Chu, termasuk putra-putra suci generasi sebelumnya dari 5 keluarga dan 7 sekte, serta pangeran tertua, kedua, dan ketiga dari keluarga kerajaan. Aku bermaksud untuk memilih salah satu dari para jenius ini dan membuatkan senjata ilahi khusus untuk mereka menggunakan emas abadi air mata ilahi. Sayangnya, pangeran tertua dan kedua yang sangat kusayangi meninggal secara tiba-tiba, sehingga emas abadi air mata ilahi ini tidak pernah bisa diberikan. Sampai, aku bertemu denganmu. Rensin menatap Lin Bai, senyum muncul di wajahnya.